wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronaldo Perdana Putra, NIM 170291178. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar transformasi geometri kelas 11 semester 2. Di sini terdapat 2 KD. Yang pertama, KD 3.5, menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi menggunakan matriks. Lalu yang kedua, KD 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Pada pertemuan pertama dalam bab transformasi geometri, kita akan mempelajari refleksi. Refleksi yang dimaksud adalah pencerminan. Saat kita bercermin, bayangan kita akan serupa atau sama dengan bentuk asli kita. Begitu juga dalam geometri, bayangan benda akan sama dengan bangunan aslinya. Untuk itu, kita memiliki 2 buah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menemukan konsep refleksi dengan kaitannya dengan konsep matriks. Dan yang kedua, peserta didik mampu melukiskan koordinat bayangan hasil refleksi. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Refleksi adalah proses pemindahan semua titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat cermin datar. Nah, di sini kita akan menerapkan sifat cermin datar tersebut terhadap titik P4,3. Refleksi memiliki 5 bentuk umum. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pencerminan terhadap sumbu X. Titik P4,3 akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka untuk itu, yang pertama kita lakukan adalah membuat garis lurus dari titik P ke arah sumbu X membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu X itu sendiri. Maka setelah garis ini terbentuk, kita buat garis yang sama panjang dengan garis ini, yaitu 3 satuan ke arah bawah dari sumbu X. Maka akan menghasilkan titik bayangan 4,-3. Percerminan suatu titik yang dicerminkan terhadap sumbu X memiliki matriks transformasi 1, 0, 0, min 1. Sehingga bayangan terhadap sumbu suatu titik A, B dengan pencerminan terhadap sumbu X yaitu A absen, B absen sama dengan 1, 0, 0, min 1, A, B sama dengan A, min B. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Sama seperti sebelumnya, akan kita buat garis lurus membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu Y dari titik P ke arah sumbu Y. Maka akan menghasilkan garis dengan panjang 4 satuan. Setelah itu, kita buat garis sama panjang dengan garis 4 satuan ini ke arah kiri dari sumbu Y. Maka akan menghasilkan titik bayangan pada koordinat min 4,3. Pencerminan terhadap sumbu Y memiliki matriks transformasi min 1, 0, 0, 1. Sehingga hasil refleksi suatu titik A, B dengan sumbu refleksi adalah sumbu Y adalah A absen, B absen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali dengan matriks A, B sama dengan min A, B atau titik min A, B. Sifat yang ketiga yang akan kita pelajari adalah pencerminan suatu titik terhadap titik asal
yaitu titik 0,0. Nah, di sini kita buat garis lurus dari titik P ke titik 0,0. Setelah itu, kita buat lagi garis lurus yang sama panjang dengan garis ini ke arah kiri bawah. Maka akan menghasilkan titik bayangan yaitu min 4, min 3. Pencerminan suatu titik yang dicerminkan terhadap titik 0,0 memiliki matriks transformasi min 1, 0, 0, min 1. Sehingga rumus bayangan hasil refleksi suatu titik A, B terhadap titik 0 atau titik asal yaitu A absen, B absen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali dengan A, B sehingga akan menghasilkan min A, min B atau titik min A, min B. Selanjutnya kita masuk kepada konsep keempat. Di sini kita memiliki sebuah titik 4,1 yang akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sama seperti konsep sebelumnya, kita buat garis lurus membentuk sudut 90 derajat dari titik P 4,1 ke arah garis Y sama dengan X. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat garis yang sama panjang menyambung garis yang terbentuk sehingga akan menghasilkan titik bayangan pada koordinat 1,4. Matriks transformasi untuk refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan X yaitu 0, 1, 1, 0. Sehingga bayangan hasil refleksi dari pencerminan titik A, B terhadap garis Y sama dengan X adalah A absen, B absen sama dengan matriks 0, 1, 1, 0 dikali dengan matriks A, B sama dengan matriks B, A. Yang terakhir yang akan kita pelajari adalah pencerminan dari titik P 4,1 terhadap garis Y sama dengan min X. Yang kita buat garis lurus membentuk sudut 90 derajat dari titik P ke arah garis Y sama dengan min X. Setelah garis terbentuk, maka yang kita lakukan adalah menyambung garis ini dengan garis yang sama panjang dengan garis ini. Maka akan terbentuk bayangan min 1, min 4. Adapun matriks transformasi dari refleksi terhadap garis Y sama dengan min X adalah 0, min 1, min 1, 0. Sehingga untuk menentukan bayangan terhadap garis Y sama dengan min X dapat diperoleh dengan A absen, B absen sama dengan matriks 0, min 1, min 1, 0 dikali dengan matriks A, B sama menghasilkan matriks min B, min A atau titik bayangan min B, min A. Untuk menambah pemahaman, mari kita cobakan latihan. Di sini terdapat dua soal. Yang pertama, segitiga XYZ memiliki bayangan di X 1,4, Y 2,2 dan Z 2,3. Tentukan bayangan segitiga XYZ jika direfleksikan terhadap titik asal 0,0. Yang kedua adalah sebuah titik memiliki koordinat A 3,-2. Tentukan koordinat setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk menjawab soal yang pertama, kita gunakan rumus transformasi terhadap titik asal menggunakan perkalian matrik.
seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Maka untuk X 1,4 setelah kita kalikan dengan perkalian matriks akan menghasilkan min 1, min 4 atau titik bayangan pada min 1, min 4. Dengan cara yang sama, maka untuk Y akan menghasilkan titik bayangan min 2, min 2. Dan untuk Z akan menghasilkan titik bayangan pada min 2, min 3. Cukup mudah untuk dikerjakan, bukan? Sekarang, silakan teman-teman coba untuk menyelesaikan soal nomor 2. Sekarang kita telah sampai pada akhir pembelajaran. Di sini kita memiliki beberapa kesimpulan pada materi hari ini. Refleksi adalah proses pemindahan semua titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat cermin datar. Nah, pada hari ini kita mempelajari 5 bentuk umum dari pencerminan dalam transformasi geometri. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X dengan menggunakan matriks 1, 0, 0, min 1 akan menghasilkan sebuah titik bayangan A, min B. Yang kedua adalah pencerminan titik A, B terhadap sumbu Y dengan menggunakan matriks min 1, 0, 0, 1 akan menghasilkan titik bayangan min 1, min B. Yang ketiga adalah pencerminan titik A, B terhadap titik asal 0, 0 dengan menggunakan matriks min 1, 0, 0, min 1 akan menghasilkan titik min A, min B. Dan yang keempat adalah pencerminan titik A, B terhadap garis Y sama dengan X dengan menggunakan matriks 0, 1, 1, 0 akan menghasilkan titik bayangan pada koordinat B, A. Dan yang terakhir adalah pencerminan titik A, B terhadap garis Y sama dengan min X menggunakan matriks 0, min 1, min 1, 0 akan menghasilkan titik bayangan min B, min A. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan. Saya minta maaf jika ada kesalahan baik itu dari materi maupun penyampaian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.